kinerja dari Iya, SPOP? ini 24 jam kita memantau, memonitor, termasuk mengendalikan Oke. seluruh aktivitas anggota di lapangan ya di seluruh Indonesia. Dari ruang inilah kita memanage arus lalu lintas ya, kemudian memberikan perintah-perintah harus apa anggota di lapangan. Ya persiapan kita sudah sejak awal ya, sejak 2 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan survei, baik itu di arteri, jalan arteri, pantura, tengah, selatan, selatan-selatan, kemudian di ruas jalan tol, kemudian di penyeberangan, ya, dan di ruas-ruas jalur wisata. Ini menjadi target kita untuk pengamanan Nataru tahun ini. Karena tahun ini ada peningkatan yang ya 2,80% lah dari tahun lalu. Masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan, ya, baik itu perjalanan wisata, kemudian bisa mudik, kemudian beribadah, maupun perjalanan rutin, ya, pekerjaan. Nah ini kita harus antisipasi semua. Ini kita persiapkan mulai dari kemarin rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti kita akan melakukan simulasi, tactical floor game. Pokoknya kesiapan ini sudah kita matangkan dan ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan yang ada. Ya, ini peningkatan pada lalu lintasnya 2,80% ini cukup signifikan sekali. Ini biasanya kebanyakan adalah penggunaan kendaraan pribadi ya Pak ya? Ya, kalau lihat survei itu terbanyak menggunakan kendaraan pribadi, kemudian sepeda motor, baru angkutan umum. Oke. Pak, sejauh ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di tahun-tahun lalu, seperti apa Pak tingkat-tingkat kerawanan yang harus diantisipasi oleh masyarakat, apalagi jika ditinggal untuk bepergian? Dari ketertiban, keamanan, dan juga pelajari lalu lintas, ini ancamannya seperti apa yang harus kita antisipasi? Jadi kita sudah membuat prediksi ya, atau memitigasi kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul nanti pada saat masyarakat liburan selama Natal maupun Tahun Baru. Setidaknya ada di bidang lalu lintas ini ya Mbak Diana, ada 3 klaster yang harus kita perhatikan. Yang pertama di ruas jalan tol. Di ruas jalan tol ini masih ada beberapa titik yang potensial terjadi kemacetan. Kemudian ada beberapa titik juga yang potensial ini rawan kecelakaan. Ini sudah kita mapping, ya, sudah kita inventarisir titik-titik mana saja, dan sudah kita siapkan personil maupun CB-CB yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua di jalur penyeberangan, ya, terutama ada 2 titik jalur penyeberangan yang menjadi konsen kita, karena menurut survei kita, kemudian data empirik, ya, histori, ini dua penyeberangan ini yang menjadi titik krusial. Yang pertama Merak Bakauni. Ini juga kita konsen di situ bagaimana mengelola lalu lintas yang akan menyeberang ke Sumatera, begitu juga sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua di Ketapang Gilimanuk. Ini juga sama, ya. Menurut data historis terjadi antrian, kemacetan di akses menuju ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Namun kami kemarin sudah survei, semua sudah kita mapping kerawanan-kerawanan, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan ASDP dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas ketika arus puncak nanti. Kemudian klaster yang ketiga ada di jalur arteri dan jalur wisata. Ya. Kenapa? Karena menurut survei 40% lebih, ya, yang dari 110 juta masyarakat Indonesia itu 42% akan melakukan perjalanan wisata. Ini kita harus antisipasi, kita sudah mapping tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu favorit untuk wisatawan lokal, domestik maupun luar negeri. Ya, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat, ya, ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Medan, dan beberapa tempat lainnya. Sudah kita mapping dan sudah kita simulasikan
ya, bagaimana cara bertindak yang akan kita berlakukan di jalur-jalur wisata ini. Kemudian yang berikutnya jalur arteri, ini juga sama, karena menurut survei arteri juga masih menjadi favorit ya, terutama untuk kendaraan roda 2. Ya. Arteri Pantura, Tengah, Selatan ini masih jadi favorit. Kita sudah mapping permasalahan-permasalahan yang ada di jalur arteri. Itu ada beberapa titik yang potensial terjadi kemacetan maupun kecelakaan. Ya. Ini sudah kita mapping semua untuk kerawanan tersebut. Jadi sesuai dengan prediksi dari BMKG ya, di akhir tahun ini ada kemungkinan terjadi cuaca ekstrim ya. Di akhir tahun ini ada awan dari Siberia, kemudian dari Afrika, ini akan menuju ke perairan Indonesia. Sehingga ini mungkin akan berpengaruh terhadap pertama penyeberangan. Ya. Kemarin beberapa hari lalu, hari Rabu kalau tidak salah, itu sempat ditutup penyeberangan 4 jam. Ini dampaknya sudah begitu, ya, kemacetan. Ini perlu kita antisipasi nanti pada saat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian di jalur-jalur arteri juga ada beberapa titik-titik kerawanan, baik itu banjir maupun tanah longsor. Ini sudah kita mapping semua ya, dan kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menangani cepat apabila terjadi bencana akibat cuaca ekstrim. Ini sudah kita mapping semua. Jadi